Masih tingkat rendah ini, posisi rendah ini Pak ya, benar. Inilah hal yang mengecewakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi cambuk bagi kita untuk terus peningkatan. Jadi di samping seperti Ibu katakan, kita ada dua pola besar di samping perpustakaan dan kearsipan. Tapi malam ini kita membahas hanya tentang perpustakaan. Perpustakaan, kita akan ambil topik khusus mengenai perpustakaan ini Pak ya. Baik, nah lalu seperti apa sih Pak ini fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ini sendiri? Sebagaimana saya utarakan tadi bahwa pada prinsipnya ada dua tugas utama. Kita berbicara tentang perpustakaan, yang perlu tugas pokok utama sebagaimana kita untuk mencapai visi dan misi pemerintah Aceh, di samping meningkat Aceh damai dan melayani sejahtera, kami tupoksi kami adalah bagaimana meningkatkan minat baca, literasi masyarakat kita untuk agar dengan kemampuan membaca atau literasi yang tinggi ini kita harus yakin bahwa inilah salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan yang pada ujungnya goal getternya meningkatnya kesejahteraan masyarakat kita. Oke, artinya dengan meningkatnya minat baca ataupun literasi masyarakat Aceh, kemudian juga akan meningkatkan kecerdasan masyarakat Aceh juga, dan ujungnya itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, gitu Pak ya. Nah, mungkin tadi Bapak jelaskan itu fungsi-fungsi dari Dinas Perpustakaan Aceh. Nah, mungkin kemudian apa saja ini? Ada tidak program-program yang sudah tentu untuk mewujudkan masyarakat Aceh Carong dengan sejalan dengan program pemerintah? Mungkin dengan program seperti itu, programnya apa-apa saja nih Pak yang sudah disusun atau tahunankah dari Badan Perpustakaan Aceh? Selama ini yang kita galakkan secara internal, kita harapkan para pemustaka, pengguna pustaka itu datang ke dinas kita untuk membaca buku, melakukan peminjaman. Kemudian secara eksternal, itu selain ini salah satunya yang kita galakkan adalah perpustakaan keliling. Kalau secara eksternal, beberapa kegiatan yang untuk mendukung kegiatan itu sudah kita lakukan seperti storytelling, lomba minat baca tingkat SD, tutur kata, pemilihan ratu dan duta baca. Termasuk hari kunjung pustaka yang kita lakukan. Terakhir kami punya terobosan juga melakukan kerjasama atau MOU dengan para perguruan tinggi. Ini juga upaya kita agar tidak hanya pada level-level pendidikan dasar maupun menengah, juga perguruan tinggi. Karena bagaimanapun pada saat pengukuran literasi, indeks literasi minat baca di Aceh itu tidak hanya anak-anak siswa, tapi juga akan mengukur dari aspek mahasiswanya. Nah, ini menarik juga ternyata mulai ada program MOU dengan perguruan tinggi. Nah, tapi yang kita ketahui Pak, memang kalau saya melihat secara kasat mata nih waktu masih saya sebagai mahasiswa juga, memang ketika melihat kunjungan ke perpustakaan itu lebih banyak itu yang mahasiswa ini Pak dibandingkan mungkin dari siswa sekolah. Nah, mungkin apa sih perbedaannya itu Pak, sehingga juga harus kemudian dilakukannya MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Aceh mungkin? Saya sependapat seperti Ibu katakan bahwa para pengunjung pustaka atau pemustaka ini lebih banyak didominasi oleh mahasiswa. Mungkin karena faktor kebutuhan akan menyelesaikan tugas. Kan? Inilah yang perlu dan tantangan bagi kita semua, termasuk kami. Bagaimana pada siswa level-level pendidikan tertentu, misalnya SD, memang boleh dikatakan dalam tanda petik bahwa budaya baca kita ini belum begitu membumi dibandingkan dengan daerah lain. Inilah salah satu faktor kenapa baik kualitas pendidikan kita kalau dilihat dari nasional memang agak berada di bawah. Berkaitan dengan kenapa kita harus melakukan MOU, memang karena memang pendidikan tinggi bukan merupakan kewenangan binaan kita pemerintah Aceh. Kita kan berkewajiban membina pendidikan tingkat SMA, SMK. Kalau SMP dengan SD juga merupakan kewenangan kabupaten kota. Kita provinsi berkewenangan PAUD
dan SMA. Baik. Dengan perguruan tinggi saya pikir begini, kenapa kami melakukan MOU, karena memang bukan kewenangan kita membina perguruan tinggi. Saya lihat buku-buku yang ada di Dinas Perpustakaan kami ini terdiri dari berbagai buku dengan tingkat level pendidikan. Sayang kalau buku itu tidak dimanfaatkan, sehingga banyak juga buku-buku yang varian dari perguruan tinggi. Sehingga kalau kita tidak bisa mendistribusikan untuk mereka, ya syaratnya harus kita lakukan kerjasama MOU. Dan dalam bentuk pun dalam konteks sistem pinjam pakai. Oke, nah jadi beberapa buku yang berhubungan dengan perkuliahan, dengan universitas yang mungkin lebih spesifik, itu akan akan didistribusikan ke setiap universitas yang ada di Aceh nih Pak, negeri dan juga swasta, atau semuanya atau bagaimana? Kita orientasi karena memang kalau kita bilang unciah memang alhamdulillah ya. Sudah banyak bukunya. Baik. Jadi kemarin lebih menyasar ke swasta ya Pak. Kemarin kita lakukan MOU dengan Universitas Jabal Ghafur Sigli, kemudian Universitas Gajah Putih di Takengon, dan satu lagi universitas kampus di luar utama yang ada di Kayalus, punya unciah tapi cabang kelas di sana. Baik. Itu kita bantu. Oke, jadi lebih menyasar ke memang perguruan tinggi yang memang membutuhkan buku-buku seperti ini dengan sistem pinjam pakai. Pinjam pakai, jadi bukan hak milik ini Pak ya, masih Tapi saya pikir dengan sistem pinjam pakai ini yang penting kita kebermanfaatan. Benar. Mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkan. Saya pikir tidak ada etikat kita mengambil kembali. Cuma itu sebagai administrasi. Paling tidak begitu ada pemeriksaan dari inspektorat atau lembaga lain, jelas peruntukannya. Kita karena sekali lagi karena kita perguruan tinggi itu bukan binaan kita secara langsung, ya kita lakukanlah sistem pinjam pakai. Oke, jadi salah satu program terobosan saat ini yang untuk menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Ini mulainya kapan ini Pak? Tahun ini. Tahun ini. Dan baru bulan. Jujur baru bulan Oktober kita mulai. Oke, baik. Dan insya Allah akan kita lakukan kerjasama MOU dengan beberapa universitas lain utuh. Sedang kami jejaki termasuk dengan Unima, lalu Sumawe, Al-Muslim Birin, dan maaf saya lupa di Cakala Langsa. Di Langsa. Oke, itu ada universitas dicek apa nih, bisa lupa saya. Oke, baik. Nah, ternyata juga banyak program pemirsa yang dilakukan oleh oleh Dinas Perpustakaan Aceh, tadi mulai dengan kegiatan dengan pembacaan perpustakaan keliling, kemudian juga yang terbaru ini menjalin hubungan kerjasama MOU dengan pihak perguruan tinggi, dan juga masih banyak program lainnya tentu menyasar kepada masyarakat kita. Nah, salah satu juga program yang menyasar kepada masyarakat Pak, mungkin ada tidak ini transformasi layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Saya baru dengar itu Pak, sebenarnya seperti apa ini berbasis inklusi sosial? Apakah ibu-ibu juga diajak buat buku atau bagaimana sih sebenarnya Pak? Pada prinsipnya transformasi perpustakaan inklusi sosial ini bagaimana hadirnya perpustakaan itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan literasi minat baca aja, tapi bagaimana menggunakan ilmu yang kita sodorkan melalui buku-buku itu, terutama sekali pada perpustakaan di kampung, dengan menggunakan ilmu yang ada di buku itu, mereka bisa membuka lowongan kerja. Dan sudah kita lakukan beberapa tahun, dan sudah ada hasilnya, misalnya pengguna pustaka yang ada di Aceh Tengah dengan ilmu yang kita sodorkan melalui buku, kemudian kita lakukan pendekatan, memberi bimbingan, mereka sudah berhasil bagaimana mendesain produk kopi menjadi home industry dengan buku yang kita sodorkan. Jadi tidak hanya serta-merta bahwa kita sudah bergeser dari fungsinya perpustakaan bagi para pemustaka sekolah, bagaimana pustaka ini hadir dimanfaatkan oleh masyarakat
tersendiri. Wah, ini menarik nih Pak ya. Contohnya seperti tadi di Takengon sendiri itu ibu-ibu ataupun petani kopi mungkin tidak biasa membaca buku tapi sekarang membaca buku ini Pak. Inilah bagaimana kita menghadirkan pustaka itu bagi masyarakat. Keberadaan pustaka itu memang pada prinsipnya kan kita ilmu. Tapi bagaimana menggunakan ilmu tidak hanya bagi siswa tapi bagi masyarakat yang mungkin selama ini masyarakat misalnya di PD bagaimana mencoba mengolah kerupuk miling. Kan selama ini mereka hanya menerima ilmu itu kan dari turun-temurun aja. Tapi dengan ada buku yang kita sodorkan tentang itu, mereka mungkin bisa mendesain, meningkatkan nilai jual, nilai tambahnya dari segi higiennya. Selama ini kan secara tradisional ya udah selesai, bisa jadi para pengrajin kerupuk miling itu kan hanya menerima upah. Tapi dengan belajar bagaimana nanti mendesain kerupuk miling menjadi sesuatu yang nilai jual yang lebih tinggi. Saya pengalaman Bu, maaf sewaktu saya kuliah di Bandung. Kemudian pada saat saya menjadi kepala dinas koperasi, itu di Bandung ada semacam pameran Smesco namanya, suatu tempat memproduksi, memamerkan semua produksi yang ada di Indonesia. Saya tertarik dari Kalimantan itu lidah buaya, daun lidah buaya. Lidah buaya. Dibuat jelly enak. Oke. Saya pikir tidak mungkin salah. Dulu kita tidak terpikir bahwa ternyata dari lidah buaya itu bisa dimakan itu Pak ya. Ternyata enak, jelly, dingin. Saya pernah mencoba. Saya kira itulah kita mendesain hadirnya pustaka sekarang bagi masyarakat kita. Inilah dalam konteks inklusi sosial inilah. Benar. Jadi salah satu juga fungsi dari perpustakaan Aceh ini juga mengajak semua kalangan masyarakat ayo baca buku, apapun profesinya, baiklah itu petani ayo baca buku, apakah itu pengrajin ayo baca buku, home industry ayo baca buku juga untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah mungkin contohnya ada tidak Pak, contoh realnya mungkin yang sudah berhasil nih dengan program dari baca buku ini tadi yang disodorkan oleh perpustakaan Aceh, mungkin yang dari Aceh Tengah ada siapa, tadi mungkin yang dari PD sendiri dengan terkenal dengan community kerupuk mulingnya itu, ada tidak ini Pak? Ada seperti jamur crispy. Saya kira ada beberapa yang sudah menjadi tren bagi kita. Tapi sekali lagi kembali bahwa bagaimana hadirnya pustaka itu supaya seperti kita katakan bahwa tujuan utama adalah meningkatkan kecerdasan para pemustakanya, tapi bagaimana dengan ilmu itu bisa menambah perkapasitan masyarakat. Baik. Dan kita juga di samping peran pustaka seperti ini, dinas kita juga melakukan rakor, bimbingan teknis para pemustaka, terutama pustaka-pustaka yang ada di kampung. Jadi kita panggil mereka di sini, kita bagaimana? Siapa yang diberi bimbingan ini Pak? Para pengelola pustaka. Pengelola pustaka yang ada di kampung. Di kampung. Jadi kita ada banyak desa-desa sekarang sudah ada pustaka kampung. Tapi pertanyaannya Pak, apakah perpustakaan kampung itu hidup ataupun berjalan ini ya Pak? Mungkin melihat juga selama ini juga minat masyarakat masih kurang ini. Tapi apakah benar-benar perpustakaan kampung itu bukunya memadai, jumlah bukunya, dan ada tidak kunjungan masyarakatnya? Itu seperti apa Pak? Pustaka kampung yang ada di daerah kita Aceh ini lebih kurang sekitar 80% desa kita. Baik. Iya Pak Ruslan, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak, pertanyaan saya nanti dijawab setelah kita mengikuti jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.